Presiden Amerika Serikat Donald Trump secara mengejutkan menarik kembali ancamannya untuk mengenakan tarif terhadap negara-negara Eropa sebagai alat tekanan terkait ambisi Amerika atas Greenland. Trump juga menegaskan tidak akan menggunakan kekuatan militer untuk merebut wilayah otonomi Denmark tersebut. Perubahan sikap ini disampaikan Trump saat melakukan kunjungan singkat ke Forum Ekonomi Dunia di Davos, Swiss. Langkah tersebut sekaligus meredam kekhawatiran akan pecahnya perang dagang baru dan potensi retakan serius dalam hubungan transatlantik yang selama beberapa pekan terakhir memanas. Trump menyebut bahwa kerangka kesepakatan terkait Greenland dan kawasan Arktik telah tercapai terutama setelah pertemuan dengan Sekretaris Jenderal NATO Mark Rutte. Dalam pandangan Trump, kesepakatan tersebut membuka jalan bagi kerjasama jangka panjang antara Amerika Serikat dan sekutu-sekutunya di Arktik. Kesepakatan itu diklaim akan mencakup penguatan sistem pertahanan rudal Golden Dome serta akses Amerika terhadap mineral penting di Greenland. Washington menilai pengaturan baru ini penting untuk mencegah Rusia dan China memperluas pengaruh ekonomi maupun militernya di kawasan Arktik. NATO juga menegaskan bahwa 7 negara anggota aliansi di kawasan tersebut akan bekerja sama menjaga keamanan bersama. Trump kemudian menyatakan bahwa berdasarkan pemahaman ini, Amerika tidak akan memberlakukan tarif yang sebelumnya dijadwalkan mulai berlaku pada awal Februari 2026. Pemerintah Denmark menyambut langkah deeskalasi tersebut, namun menegaskan bahwa isu Greenland harus diselesaikan melalui diplomasi tertutup, bukan tekanan publik. Copenhagen menekankan pentingnya penghormatan terhadap kedaulatan Denmark serta hak rakyat Greenland untuk menentukan masa depan mereka sendiri. Meski begitu, rincian kesepakatan yang dimaksud Trump belum diungkapkan secara jelas. Pemerintah Greenland sendiri belum memberikan pernyataan resmi, sementara negosiasi lanjutan disebut akan melibatkan Wakil Presiden AS, Menteri Luar Negeri, dan utusan khusus Gedung Putih. Perubahan sikap Trump langsung berdampak ke pasar keuangan global. Bursa saham Amerika menguat setelah sebelumnya sempat tertekan oleh kekhawatiran akan eskalasi tarif. Namun bagi banyak sekutu NATO, langkah ini bukan hal baru. Selama masa jabatannya, Trump kerap melontarkan ancaman keras, baik soal tarif maupun kebijakan luar negeri sebelum akhirnya menarik atau melunakkannya. Ancaman tarif Trump sebelumnya bahkan menyasar sejumlah negara Eropa utama, termasuk Denmark, Jerman, Perancis, dan negara Nordik lainnya. Meski menarik ancaman tarif dan menolak penggunaan kekuatan militer, Trump tidak menyembunyikan bahwa ambisinya terhadap Greenland tetap ada. Ia berulang kali menegaskan bahwa Amerika menginginkan kendali penuh atas wilayah tersebut, bukan sekadar perjanjian sewa atau lisensi. Balik meredanya ancaman tarif, pidato dan sindiran Trump justru memicu kejengkelan luas di kalangan pemimpin Eropa. Dalam forum di Davos, Trump melontarkan pernyataan yang dianggap merendahkan peran Eropa dan membesar-besarkan ketergantungan benua itu pada Amerika Serikat. Ucapan-ucapan tersebut dinilai arogan dan tidak akurat, terutama karena disampaikan di hadapan para pemimpin yang selama ini merupakan sekutu dekat Washington. Beberapa pemimpin Eropa mengaku lega karena Trump menolak penggunaan kekuatan militer, namun tetap resah karena ambisi dasarnya tidak berubah. Uni Eropa bahkan menggelar pertemuan darurat di Brussels untuk membahas respon terhadap kebijakan Trump. Meski pencabutan ancaman tarif meredakan ketegangan jangka pendek, ketidakpastian tetap membayangi hubungan transatlantik. Para pemimpin Eropa kini mempertanyakan solusi apa yang sebenarnya ditawarkan Trump dan NATO, serta sejauh mana kesepakatan itu menghormati kedaulatan Denmark dan Greenland. Meski nada ancaman melunak, gaya komunikasi dan sindiran Trump telah meninggalkan rasa muak di banyak ibu kota Eropa, menandai bahwa krisis kepercayaan antara Amerika Serikat dan sekutunya belum sepenuhnya berakhir.